Kita buka seperti biasa di channel kita. Itu ular ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama sorry error. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Wawan di channelnya Mr. Wawan. Channel seputar mancing, kemudian ada travelingnya, kemudian saya juga baru buka satu playlist baru yaitu belajar sinematik. Sekarang hubungannya ada mancingnya, ada sinematiknya, yaitu bagaimana cara membuat video bagi khususnya kalau sekarang ini ke mancing agar lebih menarik, jadi tidak monoton hanya sekedar lempar umpan kemudian tarik ya, tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita sisipkan sisi sinematiknya. Bagaimana sinematik itu maksudnya? Jadi begitu kita sampai di spot, kita buka seperti biasa di channel kita. Itu ular ya. Ada ular katak, biar dia agak jauh. Oke, kita lanjutkan. Iya betul guys. Nampak kan, ada ular di depan saya Pak ya. Begitu bergerak sekarang lagi diam itu. Oke, gak usah kita ganggu karena dia ada di seberang spotnya. Ini saya di sini, dia di seberang sana. Oh itu dia tuh, gerak-gerak tuh. Ular pohon ya. Oke, biarkan saja dia dengan alamnya, kita teruskan. Oke, kita teruskan ya. Biarkan ular itu di situ. Oke, dia tidak mengganggu kita. Tadi saya mana ya? Oh, sisi sinematik ya. Jadi begitu sampai di spot, kita buka seperti biasa, kemudian lalu kita sorot lokasi mancing kita. Kalau khususnya casting atau rawa-rawa terbuka seperti itu akan lebih mudah. Tapi kalau saya mancing serani agak susah karena spotnya memang semak semua. Saya nggak bisa ngambil sisi sinematik dan menampilkan keindahan alam di mana tempat kita mancing. Kemudian setelah kita buka, kita jabarkan spot secara luas. Setelah luas, ambil apa yang jadi daya tarik di spot itu. Contohnya ada pohon yang di antara dataran yang datar, kemudian ada pohon di situ. Kita ambil dari dekatnya, daunnya kah, dengan close up, kemudian bayangan pohonnya kah, itu akan membuat tampilan video kita juga lebih menarik. Tapi jangan mendominasi, kita tetap mendominasi tentang proses mancingnya. Itu sebagai apa ya, saya bilang bumbu-bumbu penyedap lah kalau dimasakan. Jadi video kita tidak monoton. Kemudian waktu kita mengambil waktu mancing, jangan hanya satu view saja. Contohnya, tetapi ini biasanya kalau kita ada teman, apalagi sesama YouTuber, kita akan begitu, kita gantian ambil deh. Kita ngambil waktu melempar julan, kita ambil secara close up. Sorry, pandangan saya ke situ terus karena saya takut ular nanti ke sini. Oke. Pandangan secara close up, kemudian kita bisa ambil sorot wajahnya itu jangan di ekstrim close up, tapi di close up biasa saja. Kemudian waktu kita menggulung reel itu juga bagus, kita ambil waktu dia gulung reelnya gitu kan. Jadi seperti yang kita lihat di acara-acara mancing mania Trans 7 kan, dia seperti banyak multi kamera, tapi karena kalau kita multi kamera itu agak susah. Kita hanya punya satu video, kita bisa ambilkan 1 atau 15 menit sesi untuk pengambilan video yang bisa kita gunakan untuk selingan-selingan untuk video kita nantinya. Jadi setelah itu
waktu proses strike itu juga sangat bagus. Kalau kita mancing dengan pelampung itu, pelampung turun naik dengan ikan itu luar biasa itu sensasinya. Kalau sebagai pemancing kita pasti tahu saat pelampung turun naik itu jantung kita berhenti sebentar. Duh, apa dapat gitu kan. Ya, dan itu juga bisa membuat penonton tertarik dengan video kita. Sekarang ini masih secara teori ya, saya belum bisa mempraktekkan secara langsung karena memang spotnya ini belum ada, tapi saya akan buat di video berikutnya bagaimana dengan apa yang saya katakan tadi, bagaimana cara teknik pengambilannya. Oh ya, sorry, ularnya bergerak terus kita jadi deg-degan karena saya sendiri juga fobia dengan ular ya. Setelah itu kita bisa juga tutup nanti dengan hasil yang kita dapatkan. Kemudian kalau boncos pun setidaknya penonton sudah terhibur dengan video yang kita tayangkan, dengan pemandangan yang kita tayangkan, dengan proses pemancingan yang kita tayangkan. Oke, kita sambung lagi tadi. Oke, apa tadi di mana tadi ya? Oh ya, kita closing dengan nanti ini ada sunset yang bagus. Apalagi kalau opening kita berangkat pagi subuh itu kita bisa ambil sunrise juga tadi ya. Sorry terlupa di awal, kita bisa ambil sunrise-nya, bentangan itu rawa-rawa, kita dengan sunrise di ujungnya, kita sambil ngopi. Wow, itu sudah luar biasa, itu luar biasa sekali. Berikutnya itu kita juga bisa ambil tanaman-tanaman bunga liar itu tadi ya. Kita bisa ambil tanaman-tanaman bunga liar. Contohnya di depan saya tadi itu dekat ada ular tadi itu bunga-bunga ungu itu cukup cantik kalau di close up dengan sinematik. Nanti ada, pokoknya kita cari titik zoomnya, kemudian kita blur di belakang. Wow, itu luar biasa efeknya. Jadi kalau menurut saya sinematik itu perlu kita sisipkan di setiap video mancing kita supaya penonton tidak bosen, supaya penonton mengetahui kita di mana dan apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menginformasikan kegiatan. Aduh, banyak ularnya di bawah sekarang. Oke, kita dan itu mungkin sedikit cerita-cerita kita soal bagaimana membuat video mancing kita itu lebih menarik. Oke, nanti diterapkan dan itu akan lebih menarik sih daripada hanya memancing dapat biasa saja itu. Tapi kalau kita bisa mengolah suatu video dengan membawa penonton tuh masuk ke dalamnya, itu saya rasa lebih sempurna. Oke, mari kita berbagi ilmu. Oke, sekian dari saya. Salam memancing, satu joran berjuta saudara. Sorry, saya fokus ke depan saja tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.